Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hikmah, yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tidak henti-hentinya mari kita sama-sama selalu kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Insyaallah Bapak dan Ibu yang hadir saat ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, langkahnya dari rumah menuju masjid ini insyaallah menjadikan sebab dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini insyaallah dicatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bagaimana penafsiran para ulama mengenai tentang satu ayat dari surah Al-Fajr ayat 2 yang disebutkan walayalin ashar, demi malam ke-10 di sini. Para ulama terutama yaitu Imam Ibnu Katsir, beliau menafsirkan 3 penafsiran dalam kitabnya, yaitu yang disebut dengan walayalin ashr di sini adalah pertama 10 hari malam pertama di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kemudian yang kedua 10 hari pertama di bulan Muharram, kemudian yang ketiga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kata Imam Ibnu Katsir dari penafsiran 3 ini, kata beliau itu yang lebih tepat ketika menafsirkan ayat walayalin ashr di sini adalah nomor 3, yaitu diartikan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari ini insyaallah kita akan menyampaikan sebagaimana pertemuan yang lalu mengenai tentang amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah, terutama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah tersebut. Apa yang menjadi amalan utama? Yaitu tentang puasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Zulhijjah atau awal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini memang ada kesunahan, bahkan anjuran dari para ulama, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan puasa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Terutama banyak hadis yang menyatakan mengenai tentang puasanya Nabi pada tanggal 9 Zulhijjah. Baik, saya sampaikan satu hadis ini dari sahabat Hunaidah ibnu Khalid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata itu Hunaidah ibnu Khalid, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adzil hijjah, bahwa Nabi berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, wa yauma asyura, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari Asyura, wa salasata ayyamin min kulli syahrin,
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada 3 hari pada setiap bulannya. Maka yang disebut dengan puasa apa Bapak Ibu? Ayyamul bid. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di kitab Bulughul Maram ini ada satu bab namanya bab saumut tatawwu'i wa ma nuhiya an saumihi. Jadi bab mengenai tentang puasa sunnah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, hadis nomor 698 dari An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu taala. Ini hadis dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya Nabi an saumi yaumi Arafah, ditanya mengenai tentang puasa pada hari Arafah. Jadi di sini ada lafad anna Rasulullah. Jadi lam di sini diberi harkat fathah. Ya, kenapa? Jangan dibaca anna Rasulullah, tapi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, karena anna ini merupakan amil nawasib. Amil nawasib ini amil atau lafad yang memerintahkan lafad tersebut dibaca fathah. Ya. Sama dengan ketika pengucapan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan wa asyhadu anna muhammadur. Kalau dibaca wa asyhadu anna muhammadur itu bacaan salah, tapi harus dibaca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dibaca fathah atau tanwin fathah. Kenapa? Karena ada lafad anna merupakan amin nawasib. Dan di sini pun kalimat atau lafad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya. Suila ini kalimat fi'il madi majhul, asalnya sa'ala, artinya itu nanya, tapi ketika sudah dimajhulkan, huruf pertama didomahkan, kemudian huruf yang keduanya kasrah, suila, asal kata disa'ala, ya, nanya. Tapi ketika dibacanya suila, ditanya. Nah, yang ditanya ini siapa? Rasulullah. Tentang apa? An saumi yaumi Arafata. Jadi Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffirus sanata al-madiyata wal baqiyata. Subhanallah. Jadi jawaban Nabi ketika ditanya mengenai tentang puasa Arafah, yukaffirus sanata, bahwa puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, wal baqiyata, dan dosa 1 tahun yang akan datang. Tuh. Jadi dosa 2 tahun ini subhanallah ya. Dengan puasa 1 hari di tanggal 9 Zulhijjah ini bisa menghapuskan dosa berapa tahun? 2 tahun. 1 tahun yang lalu dengan dosa 1 tahun yang akan datang, berarti dosa 2 tahun ini diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaannya, Pak, dosa yang dihapuskan di sini dosa kecil atau dosa besar, gitu kan? Pertanyaannya. Maka dijawab oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Muslim juz 3 halaman 113. Jadi kata Imam Nawawi, yang dimaksud dihapuskan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, gitu ya. Karena kalau dosa besar itu hanya dihapuskan dengan taubatan nasuha, gitu ya. Maka kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan Allah menghapus
dosa-dosa 2 tahun dengan puasa 1 hari di tanggal 9 Zulhijjah atau yang disebut dengan puasa Arafah, maka itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Maksudnya dosa-dosa kecil. Subhanallah. Tuh beruntung enggak Pak Bu? Beruntung, subhanallah. Makanya, dan memang tidak semua orang bisa melakukan hal demikian Bapak Ibu. Kenapa? Karena sifatnya memang sunnah. Walaupun dikatakan sunnah muakkad, sunnahnya memang dianjurkan. Tapi terkadang orang menganggapnya, ini mah sunnah kok. Ya, tidak dilakuin pun kan tidak menjadikan dosa. Betul. Tidak menjadikan dosa ketika ditinggalkan. Tapi ketika dilakukan, fadilahnya tadi bisa menghapuskan dosa 2 tahun tersebut. Bahkan dengan puasa sunnah ini pun bisa menyempurnakan puasa Ramadan kemarin. Yang 1 bulan yang kita lakukan bisa jadi banyak kekurangan. Maka dengan puasa sunnah yang kita lakukan itu bisa disempurnakan Bapak Ibu. Subhanallah. Maka kata Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, di antara tanda amal seseorang diterima atau tidaknya, maka tergantung apakah setelah Ramadannya amalan yang dilakukan selama di bulan suci Ramadan itu berlanjut atau tidak. Kita puasa 1 bulan di bulan suci Ramadan, apakah puasa ini pun masih tetap berlanjut atau tidak dengan puasa sunnah yang kita lakukan Bapak Ibu? Subhanallah. Puasa Syawal kan kemarin sudah Bapak Ibu sudah ngelakuin tuh 6 hari. Lalu kemudian maka kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Maka tanggal 9 di bulan Dzulhijjah ya disebut dengan puasa Arafah, kita pun melakukannya Bapak Ibu. Subhanallah. Ini salah satu di antara tanda amal seseorang terima atau tidaknya di bulan suci Ramadan, di saat dia masih tetap konsisten dengan amalan yang dia lakukan setelah Ramadannya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa dari 9 Dzulhijjah ini masuk kepada keutamaan puasa Dzulhijjahnya. Maka saya sampaikan satu hadis. Ini riwayat dari Imam At-Tirmidzi. Apa yang Nabi sampaikan, mamin ayyamin ahabba illallah. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyu ta'abbadalahu fiha, yang dimana hari-hari tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah, min ashizil hijjati, daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Ya'dilu siyamu kulli yaumin minha. 1 hari kita berpuasa di bulan Dzulhijjah, terutama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu setara bisiyami sanatin, dengan puasa 1 tahun. Jadi 1 hari kita berpuasa di bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu menyeimbangi setara dengan puasa 1 tahun. Pertanyaannya, menyeimbangi puasa 1 tahun di sini puasanya puasa wajib atau puasa sunnah? Jawabannya kata Mula Al-Qari rahimahullah ta'ala, ini dijawab dalam kitab Mirqatul Mafatih juz 3 halaman 520. Jadi yang dimaksud sebanding puasa dengan 1 tahun di sini, puasanya itu adalah puasa sunnah, ya, puasanya puasa sunnah. Wa qiyamu kulli lailatin minha, dan ketika kita beribadah 1 malam saja, mendirikan sholat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut, bi qiyami lailatul qadri, itu setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Puasanya 1 hari setara dengan puasa 1 tahun, puasa sunnah. 1 hari atau 1 malam kita berdiri untuk ibadah, melakukan qiyamul lail pada malam tersebut, maka itu setara ibadah pada malam Lailatul Qadar.
Ini menunjukkan bahwa saking besarnya keutamaan di bulan Dzulhijjah, maka salah satunya adalah dengan berpuasa di bulan Dzulhijjah tersebut. Yang paling penting pada tanggal 9 Dzulhijjahnya. Pertanyaannya, Pak, apakah dari tanggal 1 Dzulhijjah itu pun kita disunahkan? Disunahkan tetap. Ya. Tetap anjuran kesunahan itu ada. Bahkan bagi jamaah haji yang mereka akan melaksanakan ibadah haji ke sana, ya, pada tanggal 1 sampai tanggal 7 Dzulhijjah itu tetap masih dianjurkan bagi mereka kesunahannya. Tapi pada tanggal 8 dan 9-nya, 8 dan 9 Dzulhijjah, bagi mereka tidak ada anjuran untuk berpuasa bagi orang yang sedang beribadah haji. Tapi bagi kita yang tidak sedang beribadah haji, maka anjuran kesunahan itu sangat dianjurkan bagi kita, ya, terutama pada tanggal 9 Dzulhijjahnya. Tapi dari tanggal 1 Dzulhijjah pun itu sudah disunnahkan untuk melakukan puasa seperti itu. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10-nya kita sudah merayakan hari raya Idul Adha. Pertanyaannya, Bapak Ibu bisa nggak? Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau niat mah insya Allah bisa. Sebagaimana puasa Syawal kemarin 6 hari, Bapak Ibu kan bisa, ya, 6 hari. Maka ini tinggal ditambahkan 2 hari, ya, tinggal ditambahkan 3 hari menjadi 9 hari di bulan Dzulhijjah. Insya Allah kalau niat mah bisa, semua pasti bisa. Terutama kalau memang dari tanggal 1 kagak bisa, ya tanggal 9-nya atau ya dari tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasuila, Nabi pun ditanya kembali an saumi yaumi Asyura. Nabi ditanya mengenai tentang puasa Asyura. Jadi kalau tadi Nabi ditanya tentang puasa Arafah, yang sekarang lanjutannya Nabi pun ditanya mengenai tentang puasa Asyura. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, yukaffiru sanata al-madiyata, bahwa dengan puasa Asyura yang dilakukan pada tanggal 10 bulan Muharram, maka itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Subhanallah. Kalau tadi puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu, dosa 1 tahun yang akan datang. Kalau puasa Asyura-nya itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tentang keutamaan di bulan Dzulhijjah ini, saya sampaikan kembali, ini Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ya. Ini saking apa? Saking memang anjuran puasa di bulan tersebut, di bulan Dzulhijjah. Apa yang Imam Nawawi sampaikan dalam kitab Al-Majmu' juz 6 halaman 386, wa minhu, dan di antara puasa yang disunnahkan saumul ayyami tis'ati min awwali Dzulhijjah, yaitu berpuasa 9 hari pada awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sebagai penguatan bagi kita, referensi ketika ada orang bertanya, ketika Bapak Ibu melakukan puasa pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka ini bisa menjadi referensinya dalam kitab Al-Majmu'. Jadi di antara
puasa yang disunahkan kata Imam An-Nawawi saumul ayyami tis'ati min awwali Dzulhijjah, yaitu puasa 9 hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian disebutkan kembali oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, bal yustahabbu jiddan an tusama hadhil ayyam, bahkan disunnahkan juga antusoma hadhil ayyam, untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Jadi pada hari-hari tersebut ini pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa inna sauma, karena sesungguhnya puasa itu min afdhalil a'mal, amal yang paling utama. Seperti itu ya. Nah, tinggal diamalkan, silahkan ini malah. Bagi Bapak Ibu silahkan yang mau mengamalkan, nanti insya Allah kita sama-sama amalkan. Karena ketika kita lebaran Idul Adha tanpa tidak diawali dengan puasa, kayaknya itu kayak bukan lebaran gitu ya, seperti itu, hampa. Makanya awali dengan puasa terlebih dahulu, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengenai tentang puasa Arafah. Kemudian tadi puasa Asyura yang Nabi ditanya. Jadi puasa Asyura ini bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas pernah bertanya, ya Rasul, bahwa Rasulullah pernah melihat ada orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi puasanya orang Yahudi saat itu mengagungkan, karena saat itu Nabi Musa alaihi salam itu pernah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya dengan rasa tanda syukurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya umat Nabi Musa alaihi salam, mereka itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram, dan terjadinya penyelamatan Allah kepada Nabi Musa beserta pengikutnya dari kejaran Fir'aun itu terjadi dalam sejarah pada tanggal 10 Muharram, sehingga ini yang menjadikan hari yang diagungkan oleh mereka. Maka Ibnu Abbas pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innahu tu'adzibul yahudu wan nasara. Ya Rasul, sesungguhnya hari tersebut, yaitu hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, itu hari yang sangat diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW sampaikan kepada Ibnu Abbas, jawabannya, kata Nabi, wa khaliful yahuda wan nasara, maka silahkan kalian selisihilah mereka Yahudi dan Nasrani, sumu qablaha wa sumu ba'daha, silahkan kamu berpuasa sebelumnya dan puasa sesudahnya. Maksudnya bagi kita jangan hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharramnya, tapi selisihilah Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, kamu berpuasa silahkan dari tanggal 9 Muharramnya, berarti 2 hari, 9, 10. Atau bisa berpuasa 1 hari sesudahnya, bisa dari tanggal 10 Muharram lalu dilanjut dengan tanggal 11 Muharram. Jadi bisa dari tanggal 9, 10 Muharram, atau Bapak Ibu bisa melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram dan 11 Muharram. Agar apa? Agar membedakan antara puasanya umat Nabi Muhammad dengan puasanya orang-orang Yahudi terdahulu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala wasuila, Nabi ditanya kembali. Jadi ada 3 pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi. Pertama tadi pertanyaan mengenai tentang puasa Arafah. Yang kedua, Nabi ditanya mengenai tentang puasa Asyura. Nah, pertanyaan yang ketiga, wasuila, dan ditanya kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaumil isnaini, ditanya tentang puasa pada hari Senin. Faqala, maka apa jawaban Nabi? Dzalika yaumun wulidtu fihi,
bahwa di hari itu kata Nabi aku dilahirkan. Jadi pada hari Senin Nabi itu dilahirkan. Makanya ada satu hadis Nabi yang lain dari sahabat Abu Hurairah, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa qala hadis hasan. Jadi hadisnya hadis hasan. Apa yang Nabi sampaikan? Tu'radul a'mal, bahwa dilaporkannya amal yaumal isnaini, pada hari Senin, wal khamisi, dan hari Kamis. Fa uhibbu ayyurada amali, dan aku ingin ketika amalku dilaporkan kepada Allah, wa ana shaimun, kata Nabi, aku pengen ketika amalku diserahkan kepada Allah atau dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Subhanallah. Cuman di sini kata ulama, riwayat Imam Muslim meriwayatkan hadis kepada hadis tersebut, cuman riwayat Imam Muslim ini tidak penyebutan puasanya itu puasa apa, ya. Tapi di sini ada kesunahan yang disebut dengan puasa di hari Senin dan puasa di hari Kamis, seperti itu. Maka ketika tadi Nabi ditanya mengenai tentang puasa di hari Senin, bahwa wulidtu yaumun wulidtu fi, aku dilahirkan pada hari tersebut. Subhanallah tuh. Makanya tanda syukur Nabi itu Bapak Ibu ya. Tapi pertanyaannya, Pak, apakah boleh saya pun pada hari kelahiran saya berpuasa? Boleh, silahkan. Nabi Muhammad pun seperti itu. Itu menunjukkan tanda syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah dilahirkan pada hari tersebut. Maka Nabi dilahirkan pada hari Senin, Nabi pun berpuasa, sehingga ini menjadikan kesunahan bagi kita sebagai umat Nabi yang pengen mengikuti puasanya Nabi pada hari Senin atau puasa pada hari Kamis, maka silahkan disunnahkan. Nah, kalau hari Kamis itu hari yang mana dilaporkannya amal atau buku catatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari Senin dilahirkannya Nabi Muhammad, kemudian hari Kamis ini hari di mana buku catatan amal kita dilaporkan kepada Allah. Ini tanda syukur kita. Maka Nabi sampaikan, wa ana shaimun, aku pengen, fa uhibbu an tu'rada amali, aku ingin ketika buku catatan amalku dilaporkan kepada Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian wa bu'istu fihi, dan aku pun diutus menjadi seorang rasul pada hari Senin. Wa unzila alayya fihi, dan Al-Quran diturunkan kepadaku itu pada hari Senin. Jadi Nabi dilahirkan hari Senin, Nabi diutus menjadi seorang rasul pada hari Senin, kemudian Al-Quran pun diturunkan kepada Nabi itu pada hari Senin. Rawahu Muslim, ini riwayat dari Imam Muslim. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal kembali kepada kita. Jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat. Jadikan hamba-hamba Allah yang selalu konsisten dengan ketaatan kita. Maka tinggal kita amalkan nanti insyaallah ya. Mudah-mudahan dengan pengamalan puasa sunnah ini menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang takwa, sehingga tanda ketaatan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang godaannya pun ini luar biasa di saat banyak orang-orang yang tidak berpuasa, tapi di antara kita ada yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut atau di bulan tanggal 1 pertama sampai 9 Dzulhijjah, maka ini akan godaannya banyak sekali dan besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit penyampaian mengenai tentang
berbagai macam puasa sunnah, terutama tadi mengenai tentang puasa Arafah, lalu kemudian puasa Asyura dan puasa pada hari Senin Kamis. Tadi sudah kita jelaskan dan kita sampaikan. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya disampaikan pertanyaannya. Atau kalau mau menambahkan, boleh silahkan menambahkan. Agar kita ada interaksi, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau tanyakan, silakan. Enggak, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu bisa menyempurnakan puasa di bulan Ramadan ya. Nah, pertanyaan saya puasa Ramadan itu yang tidak sempurna itu seperti apa dan yang sempurna itu seperti apa? Baik. Salah satu penyempurna ibadah puasa kita ketika kita memenuhi syarat dan rukun. Kemudian kita pun bisa menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Baik membatalkan puasa secara zahir dari makan minum ataupun jima. Atau menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Seperti kita masih bohong, bicara bohong, masih namimah, masih kita banyak gibahnya. Itu kan bisa apa? Bisa mengurangi pahalanya. Bahkan ya tidak akan mendapatkan pahala puasanya seperti itu. Maka ya saya sendiri masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan ibadah Ramadannya. Maka dalam rangka penyempurnaan ibadah puasa Ramadannya, silahkan perbanyak puasa sunnah. Seperti itu Pak. Maka dari bulan Syawal kita kan sudah ada syariat anjuran puasanya pada puasa 6 hari di bulan Syawal, silahkan lakukan. Ini dalam rangka penyempurna. Atau di bulan Dzulhijjahnya, baik dari tanggal 1 Dzulhijjah boleh sampai tanggal 9, atau hanya tanggal 9 Dzulhijjah, atau misalkan mulainya hanya dari tanggal 8 9 saja. Tanggal 8 misalkan hari tarwiyahnya, tanggal 9 hari Arafahnya. Boleh-boleh saja silakan. Seperti itu Pak. Antara penyempurna puasa ya, yang menyempurnakan atau yang menguranginya, seperti itu. Baik, ada lagi? Silakan. Yang mau ditanyakan? Enggak, silakan. Sampaikan pertanyaannya. Barangkali ada yang belum paham tadi. Supaya video YouTube-nya tidak panjang-panjang. Orang bosen kalau panjang-panjang nonton tuh ya. Harusnya video singkat-singkat baru orang banyak nonton. Seperti. Baik, silahkan. Ada yang tanyakan? Ini sesi tanya jawabnya ini ya. Jadi kalau kajian tuh harus ada tanya jawab. Kalau gak ada tanya jawab kurang apa? Kurang menantang ustadznya itu. Kalau gak ditanya gitu ya. Ya kalau gak ditanya ya ustadznya yang nanya berarti. Silakan Bapak mau bertanya. Ya bebaslah apa aja. Kita mah ngobrol atuh. Iya, silakan Pak. Baik. Baik. Misalkan kita hari lahir hari Jumat.
Apakah boleh kita berpuasa pada hari Jumat? Boleh, silahkan. Yang penting tambahkan lanjutannya dengan hari Sabtu, atau awali dari hari Kamisnya sama hari Jumat. Itu. Memang ketika kita berpuasa hanya hari Jumat saja, apalagi mengkhususkan, itu hukumnya makruh. Seperti itu. Boleh-boleh saja. Nah, misalkan hari lahir kita hari Jumat, bisa puasanya pada hari Kamis, awali dulu dengan hari Kamisnya, baru hari Jumat. Kalau misalkan hari Kamis tidak, berarti hari Jumat dan hari Sabtu. Yang penting ada lanjutan. Seperti itu Pak Haji ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan Bapak. Yang di kanan, di kiri. Kiri saya. Ada yang menanyakan? Atau ibu-ibu? Ada yang bertanya? Ada ibu-ibu? Enggak ada. Boleh, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Baik. Ya. Kalau misalkan lebaran kita hari Sabtu, berarti tanggal 9 Zulhijjahnya, puasa Arafahnya hari Jumat. Nah, bagaimana? Ya udah puasa aja pada hari tersebut, karena memang hitungannya hari Arafah saat itu. Bisa diawali dengan tanggal 8-nya tadi. Makanya disebut dengan hari Tarwiyah. Bisa dari tanggal 8 dan tanggal 9-nya. Seperti itu, Bu. Kalau memang mau satu hari hanya hari Arafah saja, ya silakan saja. Karena memang bertepatannya itu pas pada hari Jumat, seperti itu, tidak jadi masalah. Ya, kalau mau awali lagi dari tanggal 8 Zulhijjahnya, berarti tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 hari Tarwiyahnya, tanggal 9 hari Arafahnya. Seperti itu Ibu. Niatin puasa sunnah Tarwiyah boleh, ya. Niatkan puasa sunnah Tarwiyah tanggal 8, berarti pas hari Kamis. Hari Jumatnya niatkan puasa Arafah, puasa sunnah Arafah. Seperti itu, Bu. Boleh, silahkan. Hanya niat puasa di hari Kamis boleh, dan tanggal 9-nya niatkan puasa sunnah Arafah, itu pun boleh. Misalkan hari Kamisnya, saya niatnya puasa sunnah Kamis saja, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Ya, karena memang berdepatan pas hari Kamis, maka disunahkan pula kan hari Kamis kita berpuasa. Atau misalkan karena pada hari Kamis itu tanggal 8 Dzulhijjah yang bertepatan dengan hari Tarwiyah, maka diniatkan untuk puasa sunnah Tarwiyah pun boleh. Seperti itu. Ya. Baru tanggal 9-nya niat puasa Arafah. Karena saat itu pas bertepatan tanggal Tarwiyahnya, maka niatkan saja puasa sunnah Tarwiyah. Ya. Karena hari Kamis itu kan nanti akan ada lagi. Ya. Ya, dari segi hukumnya tetap sunnah, karena dua hukum ini antara sunnah dengan sunnah. Tak mana ya kekuatan yang lebih ininya, ya wallahu a'lam bishawab kita aja. Karena ketika kita melakukan hal sesuatu itu, maka dilihat dari waktu terdekat. Maka karena pada saat itu misalkan hari Kamis itu pas tanggal 8 yang disebut dengan Tarwiyah, maka saya sampaikan ya niatkannya puasa Tarwiyah saja, puasa sunnah Tarwiyah, seperti itu Pak Haji. Ya, karena nanti puasa Kamis itu kan nanti akan ada lagi, ini akan begitu. Baik, ada lagi silahkan Bapak. Ada yang bertanyakan lagi silahkan. Ya Pak Haji. Puasa sunnah
bisa kita niatkan dua-dua dalam satu hari. Di hari Kamis kan takbiyah, tapi kita juga niatkan untuk puasa. Boleh? Bisa? Ya. Satu amalan dua niat. Boleh. Itu merujuk kepada ada kaidah fikih, ya. Ketika ada dua jenis yang sama, yang satu masuk ke satu yang lain, maka itu bisa diniatkan seperti itu. Ada kaidahnya. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Udah masuk Isya? Bentar lagi? 3 menit lagi. Baik. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa kita pelajari hari ini insyaallah menambah wawasan ilmu bagi kita semua, dan apa yang tadi kita sampaikan mengenai tentang ibadah puasanya, mari kita sama-sama niatkan untuk mengamalkannya insyaallah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, Bapak Ibu sehat semuanya. Insyaallah kita bertemu pada hari raya Idul Adha nanti, dan insyaallah bertemu kembali pada hari-hari selanjutnya, hari raya selanjutnya insyaallah. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kita keturunan yang solih dan solehah, keturunan yang cerdas-cerdas, berakhlakul karimah, yang insya Allah selalu membanggakan kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.